hanya. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Rabu tanggal 24 September 2025 diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Esther Borusilayan. Nats renungan harian Rabu 24 September 2025 tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam bahasa Batak didok, "Rumah hamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat, asal pasona kamu." Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Esther Borusilayan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini tidak ada yang lepas dari beban. Beban dapat berupa masalah, penderitaan, dosa, atau kekhawatiran yang seringkali menggerogoti jiwa manusia. Di tengah pergumulan ini, Yesus Kristus memberikan undangan yang luar biasa kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Undangan ini bukan hanya untuk orang-orang di zaman Yesus, tetapi juga untuk setiap orang di sepanjang zaman yang membutuhkan kedamaian dan harapan di tengah tekanan hidup. Apa yang dimaksud dengan beban dalam Alkitab? Ada 3 jenis beban, yaitu yang pertama, beban kehidupan sehari-hari. Beban hidup mencakup tekanan pekerjaan, hubungan yang retak, masalah keuangan, dan kekhawatiran akan masa depan. Kita diajarkan untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Allah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oleh karena itu, percayalah bahwa Allah peduli terhadap setiap detil kehidupan kita. Dan serahkanlah masalah kita kepadanya dalam doa dengan iman. Yang kedua, beban spiritualitas dan hukum Taurat. Orang Yahudi pada zaman Yesus sering merasa tertekan oleh hukum Taurat yang begitu berat. Yesus datang untuk membebaskan mereka dari tekanan ini dengan memberikan kasih karunia. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana kita melaksanakannya? Yaitu dengan cara jangan bergantung pada usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Kemudian hidup dalam kasih karunia Allah yang membebaskan dari tekanan religiustik yang legalistik. Yang ketiga, beban pelayanan dan penganiayaan. Mengikut Kristus sering membawa tantangan dan penderitaan. Namun,
Yesus memberikan kekuatan kepada mereka yang melayani dan menghadapi penganiayaan. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Jangan menyerah dalam pelayanan meskipun menghadapi tantangan. Ingat bahwa kuasa Kristus cukup untuk menopang kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, di nats pada hari ini. Kelegaan yang dijanjikan Yesus bukan hanya istirahat fisik, tetapi istirahat rohani yang sejati. Istirahat ini adalah kebebasan dari rasa bersalah, pengampunan dosa, dan damai sejahtera yang berasal dari hubungan dengan Allah. Apa itu kelegaan yang ditawarkan Yesus? Yang pertama, kelegaan dari beban dosa. Manusia seringkali terbebani oleh rasa bersalah dan dosa. Yesus menawarkan pengampunan dan pembebasan dari beban ini melalui karya salibnya. Lihat Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yang kedua, kelegaan dari tuntutan hukum agama. Yesus mengkritik para pemimpin agama yang membebani orang dengan tradisi dan hukum yang memberatkan. Kelegaan yang dia tawarkan adalah hubungan yang penuh kasih dan anugerah dengan Allah, bukan kepatuhan yang legalistik. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang ketiga, kelegaan dari beban hidup. Yesus juga memahami beban emosional dan fisik yang dihadapi manusia. Dia menawarkan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan terhadap undangan tersebut? Pertama, mengakui kelelahan kita. Yesus hanya dapat memberikan kelegaan kepada mereka yang bersedia mengakui bahwa mereka lelah dan membutuhkan Dia. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk datang kepadanya dan menyerahkan beban kita dengan cara datang kepada Allah dalam doa untuk meminta kekuatan dan pengampunan. Kemudian mengakui kelemahan kita dan mencari pertolongan dari Roh Kudus. Yang kedua, datang kepada Yesus secara pribadi. Undangan ini bersifat pribadi. Kita dipanggil untuk datang kepada Yesus secara langsung, bukan melalui perantara, dengan cara membuat waktu khusus untuk mendekat kepada Yesus melalui doa dan juga pembacaan firman-Nya. Kemudian mengandalkan Yesus, bukan pada kekuatan sendiri untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi andalkan Yesus. Yang ketiga, hidup dalam kasih karunia dan damai. Kelegaan yang Yesus tawarkan memungkinkan kita untuk hidup dalam kasih karunia, tanpa beban rasa bersalah atau tuntutan legalistik, yaitu dengan cara menerima pengampunan Allah dengan penuh sukacita, membagikan damai sejahtera Kristus kepada orang lain. Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya dengan segala beban mereka. Undangan ini adalah ekspresi kasih karunia Allah yang tak terbatas, yang menawarkan pengampunan dosa, kelegaan, dan damai sejati. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membawa setiap beban hidup kepada Yesus, bersandar pada kuasa-Nya, dan menemukan sukacita dalam hubungan yang intim dengannya.
Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan menjawab undangan ini, kita dapat hidup dalam damai sejahtera Allah, bersaksi kepada dunia tentang kasih-Nya, dan menikmati kebebasan sejati dalam Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kuatkanlah kami agar kami tetap teguh untuk selalu datang kepadamu dengan kerendahan hati, agar kami dapat dilegakan dalam setiap beban kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Dear God, I'm not expecting too much, and I don't ask for reasons or grantings. I just come to you with a humble heart, asking for this one thing I've prayed for over and over. Please watch over my children and bless their future. I know I will not always be here to protect them, to guide them, or to hold their hand through every trial. But I believe that you will always be with them. You see what I cannot see, and you go where I cannot go. So Lord, be their protector when I cannot be. Be their strength when they feel weak. Light their path when the way ahead is dark. Fill their hearts with peace and hope. I may not be able to walk every step with them, but I know you can, and that gives me comfort.